Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Widatapik Rahman dari dengan NIM 20507334017 dari Prodi D4 Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan dataset dari analisa dan prediksi harga buah alpukat berdasarkan Kaggle. Berdasarkan Kaggle dari harga alpukat secara historical, secara data historical dari harga dan penjualan buah alpukat di tempat dagang Amerika Serikat. Saya berkelompok dengan Muhammad Faiz Halim Jauzi dengan NIM 20507334002, dan langsung saja kita menuju ke Google Colab-nya. Yang pertama yaitu ini tidak apa-apa, langsung ke bawahnya, langsung ke import library. Yang pertama yaitu kita akan mengimport beberapa library yang akan digunakan pada program ini. Yang pertama yaitu kita mengimport Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Pyplot, dan juga kita mengimport Train Test Split dari Escalon Model Selection, Logistic Regression, dan Linear Regression dari Escalon Linear Model, dan Metric dari Escalon. Program-program di atas ini berfungsi sebagai pengimport library yang akan kita butuhkan untuk menganalisa dataset dari analisa dan prediksi harga buah alpukat di bawah nanti. Yang kedua yaitu karena kita menggunakan Google Colab, kita harus menginstal Kaggle seperti dengan menggunakan exclamation mark pip install Kaggle. Lalu sebentar, kita run dulu. Nah, apabila kita sudah menginstal, lalu karena kita Kaggle, kita harus login terlebih dahulu, yaitu menggunakan program di bawahnya seperti ini. Bisa ditemukan di website milik website dari tutorial menggunakan Kaggle pada Google Colab itu sendiri. Setelah itu kita paste di sini. Ini sudah saya paste. Lalu kita jalankan dulu. Nah, nanti di sini kita akan mengupload file berextension JSON yang kita dapat dari akun Kaggle di websitenya. Di sini saya belum coba saya sini dulu. Nah, kita buka di profil. Setelah itu buka di bagian bawah. Di bagian akun, lalu di bagian bawah. Lalu kita bisa langsung klik di bagian API. Using Kaggle Beta API, you can interact with competition and dataset to download data, make submission, and more via command line. Nah, lalu kita tinggal klik create new API token. Saya tidak perlu lagi karena saya sudah download. Tapi kalau apabila belum mempunyai file JSON Kaggle JSON-nya, tinggal klik bagian ini tinggal klik button ini saja, nanti kita sudah langsung otomatis mendownload JSON file JSON-nya. Nah, kembali ke programnya, kita klik dari proses files ini, lalu kita masuk ke tempat di mana kita download tadi. Nah, nanti akan masuk tulisannya Kaggle JSON, ukurannya tidak besar sekali dengan extension bertipe JSON source file. Tinggal kita open saja. Nah, apabila putusan saving Kaggle JSON, user upload file Kaggle JSON with length 71 bytes, berarti kita berhasil seperti login menggunakan akun kita pada Kaggle, namun kita loginnya di Google Colab. Nah, lalu
Selanjutnya kita akan mendownload dataset dari harga buah alpukat tersebut. Dari mana kita mendapat program ini, atau dari mana kita mendapat cara mendownload harga 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 buah alpukat ini. Kita kembali ke Kaggle tadi, lalu kembali ke harga alpukat tadi. Kita bisa langsung mencet ini untuk mengupload file secara offline, yaitu menggunakan ini. Kalau kita kembali ke Google Colab-nya, lalu kembali ke sini, kita bisa langsung mengupload dari sini. Apabila kita ingin mendownload dari filenya secara soft copy. Nah, lalu di sini saya menggunakan copy API command di sini. Apabila kita mengklik copy API command ini, kita sudah mengcopy program yang untuk mendownload data dari Kaggle tersebut. Nanti kita tinggal paste di sini. Nah, namun di sini belum ada exclamation mark-nya atau tanda serunya. Kita tinggal menamai tanda seru agar Google Colab bisa membaca program tersebut. Ini saya hapus saja karena sudah ada di atasnya. Nah, setelah kita jalankan, maka Google Colab akan otomatis mendownload file tersebut dan memasukinya ke files temporary. Files temporary merupakan files yang apabila kita mengclose Google Colab-nya, maka file itu akan hilang, jadi kita harus mengulanginya dari awal lagi. Nah, di sini dapat terlihat bahwa avocadoprice.zip sudah terdownload, dan ini hanya sementara sampai kita menutup Google Colab-nya. Nah, di sini seharusnya kita menggunakan avocado CSV. Harusnya menggunakan file dengan extension CSV. Namun di sini kita mendapatkannya avocadoprice.zip. Nah, kita harus mengekstrak file zip tersebut menjadi mengekstrak isi dari file zip tersebut agar konten dari isinya itu bisa kita baca pada program di bawahnya ini, dengan menggunakan program exclamation mark unzip avocadoprice, nama filenya. Coba kita jalankan. Nah, nanti isi dari avocadoprice zip-nya akan sudah diekstrak dan sudah keluar dan akan ditunjukkan di sisi kiri Google Colab. Nah, sekarang avocado CSV-nya sudah terlihat. Kita bisa membuat variabel baru yaitu df dengan isinya dengan program untuk membaca file dengan extended CSV. Nah, ini garis miring konten garis miring avocado CSV merupakan semacam path atau address dari file dari avocado CSV, file dari avocado CSV tersebut. Bagaimana cara kita mendapat file ini? Yaitu dengan cara file avocado CSV yang sudah kita ekstrak tadi, kita klik kanan di bagian 3 ini, lalu copy paste. Kita tinggal copy paste saja, lalu tinggal dipaste di sini, di dalam burung ini. Nah, maka hasilnya akan sama. Lalu kita run. Nah, di sini setelah kita run, variabel df ini sudah kita isi dengan isi dari avocado CSV, isi dari file avocado CSV. Nah, lalu kita akan mendeskripsikan atau menjelaskan isi dari konten execute dari avocado CSV tersebut di bawah. Nah, selanjutnya yaitu IDE dengan program dfhead yang akan melampirkan 5 baris teratas dari dataset tersebut. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu di bawahnya dfshape untuk menunjukkan bentuk metrik dari dataset tersebut yang memiliki 18.249 baris dan 14 kolom. Di sini ada 14 kolom. Dan sebenarnya ini tidak hanya 5, kalau ditarik ke bawah lagi masih ada 18.249 baris lagi. Nah, di bawahnya lagi yaitu describe
untuk menunjukkan deskripsi statistika dari dataset tersebut. Seperti ini masih ada count, main, std, min, 25%, 50, 75, atau dan maksimum. Dengan kolom atas sendiri yang masih sama dari tipe kategori-kategori dari dataset. Yang selanjutnya yaitu info yang akan menunjukkan berbagai informasi dari dataset. Seperti ini dengan menggunakan pada score frame data frame kita bisa mendapatkan informasi dari nomor, kolom, dan non-null, count, dan di-type dari data dari dataset tersebut. Nah, intinya itu df chord yang perhatikan correlation atau digunakan untuk menemukan korelasi berpasangan dari semua kolom dataset. Di sini kolom pertama dan pada baris disamakan dan isinya hampir sama untuk tiap kolom-kolom dan tiap baris. Dan lalu selanjutnya untuk visualisasi pembuatan grafik dan diagram. Yang pertama yaitu SNS count plot data df merupakan dataset sebelumnya dan x sama dengan year. Ini digunakan untuk menghitung data per kategori pada dataset dan menampilkan hasilnya sebagai diagram batang dalam tahun. Dan bisa dilihat di bawah ini ditunjukkan count menghitung kategori dataset paling tinggi yaitu pada tahun 2017 dan paling rendah yaitu 2018. Selanjutnya yaitu SNS count data df sebelumnya x type digunakan seperti sebelumnya yaitu menghitung jumlah data per kategori pada dataset dan menampilkan hasilnya pada diagram batang dalam tipe. Di sini tipe dari buah alpukat tersebut dibagi menjadi dua yaitu konvensional dan organik. Nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi di bawah. Yang selanjutnya yaitu print the duplicated data is dengan program df duplicated lalu disamkan. Df duplicated digunakan sebagai mengecek apakah ada data yang sama pada tiap kolom baris dan setelah di run didapati nilainya bahwa tidak ada data yang sama. Lalu print the NA not available data is df is null lalu disamkan. Ini df is null ini digunakan sebagai untuk mengecek apakah terdapat data yang kosong atau bernilai nol pada tiap kolom atau baris. Dan dapat dilihat di bawahnya yaitu data yang berisikan yang kosong atau berisikan angka 0 tidak ada. Dapat juga dilihat ada per kategori per tipe-tipenya bahwa tidak ada data yang kosong dan tidak ada data yang sama. Lalu selanjutnya df new kita di sini membuat variabel baru yaitu df new df drop kolom kategori. Di sini df drop digunakan sebagai menghapus kolom tertentu yang tidak diperlukan. Di sini yang dihapus yaitu unnamed 0, small bag, large bag, x large bag, date, region 4046, 4225, 4770. Di sini digunakan untuk menghapus kolom tertentu dan selain di bawahnya yaitu df new correlation yaitu variabel yang dikorelasikan kembali karena tadi ada beberapa kolom yang sudah dihapus, maka saat kita run correlation ini akan menunjukkan tabel baru yang sedikit dari tabel correlation sebelumnya milik df atau milik harga alpukat, prediksi harga alpukat original CSV. Nah, lalu di sini sebenarnya nggak begitu. Nah, di sini selanjutnya yaitu hubungan antara tipe dan kategori-kategori lainnya seperti unnamed, small bag, large bag, x bag,
Back that region, tapi tipenya hanya ada dua, yaitu tipe konvensional dan tipe organik. Nah, di sini pada program ini yaitu SNS bar plot data df new yang adalah variabel baru tadi dengan x yaitu tipe dan y total volume. Ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara tipe dan volume total. Nah, ini hanya ada konvensional dan organik dengan total volume konvensional lebih dari 1,5 dan organik kurang dari 0,25. Lalu di bawahnya yaitu SNS bar plot data df new seperti sebelumnya, x untuk x sebagai tipe dan y sebagai rata-rata harga atau price. Nah, sama seperti sebelumnya, ini digunakan sebagai visualisasi hubungan antara tipe namun dengan harga rata-rata. Yang pertama yaitu konvensional dengan harga rata-rata di bawah 1,2 dan tipe organik di atas 1,6. Selanjutnya yaitu SNS count plot dengan data diambil dari df new, x dari tipe dan hue dari tahun atau year. Digunakan sebagai visualisasi fluktuasi dari alpukat dari tahun ke tahun. Seperti yang di sini secara konvensional dapat dilihat diagram batangnya dan secara organik pula. Selanjutnya yaitu model fitting. Yang pertama yaitu xdf new drop tipe. Jadi di sini kita seperti sebelumnya df new drop digunakan untuk menghapus data dari kolom tipe. Di sini yang kita hapus yaitu tipe dari variabel df new yang sudah kita kurangi pada awal tadi. Dan selanjutnya ya dan axis sama dengan 1 merupakan dari baris pertama hingga baris terakhir. Untuk y df new tipe ini mensortir data tipe tanpa judul baris dimulai dari data pertama. Lalu selanjutnya x train, x test, y test train equal sama dengan train test split x, y test size sama dengan 0,3 random state 0. Digunakan untuk memisahkan array data menjadi dua bagian untuk data train dan data test. Karena ada x train dan y train, x test dan y test. Ini yang untuk memisahkan yaitu train test split ini. Nah, lalu selanjutnya logistic regression digunakan untuk mendefinisikan target. Lalu logreg fit x train y train mengenali hubungan antara x train dan y train. Terus y prediction, itu prediction sebenarnya sama dengan logreg sebelumnya di logreg predicts x test mendefinisikan prediksi dari x test. Lalu selanjutnya yaitu CNF metric confusion matrix y test y prediction. Lalu di CNF metric digunakan untuk menghitung confusion metric untuk mengevaluasi keakuratan klasifikasi data. Dan setelah kita hitung, hasilnya menjadi seperti ini. Array 2306, array metric 2306 pada 0 110 2639. Lalu selanjutnya kita print akurasi yang didapat dari metric akurasi score dari y test dan y prediction, dan hasil akurasinya 0,903. Lalu selanjutnya average price model. Di sini variabel y didefinisikan dengan df yaitu data awal tadi yang pertama sebelum kita kurangi, df average price harga rata-rata, lalu dengan x df dengan tipe year, type, total bag, total volume, region yang digunakan sebagai mengumpulkan data berdasarkan tahun, tipe, total bag, volume total, dan region. Nah, selanjutnya yaitu one hot merupakan variabel yang kita buat lagi di sini dengan program pd get dummies digunakan untuk manipulasi data. Yang program ini mengubah data kategorikal menjadi variabel dummy atau variabel indikator. Nah, selanjutnya yaitu x drop yang menghilangkan kolom tipe
dari baris pertama hingga baris terakhir. Lalu one hot 2 variabel baru dengan program yang sama, yaitu pd get damage x region dengan prefix region yang digunakan untuk memanipulasi data juga, dan yang di bawahnya juga digunakan untuk menghapus data tapi data region. Nah, selanjutnya yaitu x join one hot dan x join one hot 2. Kedua x join ini digunakan untuk memisahkan data dalam satu kelompok menjadi beberapa kelompok dengan nilai binar dan menghasilkan tabel seperti di bawah ini. Masih bisa digeser. Jadi seperti menggabungkan dua tipe dan region. Seperti ini ada tipe konvensional, tipe organik, dan region Albany, Atlanta, Baltimore, Washington, Boise, Boston, South Carolina, South Central, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya yaitu X-train, X-test, Y-train, Y-test yang digunakan yang train test split. Seperti sebelumnya kita digunakan sebagai pemisah antara X-train, Y-train, dan X-test dan Y-test. Selanjutnya yaitu kita mentrain dataset tersebut agar mendapat data yang lebih akurat dan memiliki error yang lebih sedikit. Agar prediksi harga buah alpukat tersebut dapat dilakukan. Nah, apabila kita sudah lakukan, yaitu selanjutnya linear regression. Tahap linear regression seperti sebelumnya, yaitu mendefinisikan mendefinisikan data, dan selanjutnya yaitu linear regression fit X-train dan Y-train dengan linear regression. Lalu selanjutnya from escalanometric import R2 score, yaitu digunakan untuk mengevaluasi performa dari model machine learning berbasis regresi dan menghitung akurasi yang apabila akurasi tersebut mendekati 1, maka performa machine learning tersebut lebih bagus atau lebih sempurna, dan didapat yaitu RR score-nya itu 0,544 dengan hasil trainingnya 0,544. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.